Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdani dari kelas 3M. NPM saya 21100100302. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya buat untuk tugas ini. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi untuk C++-nya. Karena saya menggunakan Linux Mint di sini, maka akan sedikit berbeda, tapi untuk memastikan konsistensi antara sistem operasi Linux, saya akan menggunakan Ctrl Alt T untuk membuka terminal. Di sini kita ketik kode blocks. Ini merupakan pengganti dev C++ di Linux. Lalu kita buka filenya. Dia filenya, open. Bisa dilihat sudah terbuka. Jendela samping ini bisa kita tutup. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kodenya berdasarkan persyaratan yang ada tertulis di sini. Kita mulai dari atas. Tipe data dan variabel harus ada 3 jenis. Konstanta harus ada minimal 1 jenis. Oke, mulai dari konstanta ada di sini. Biar saya perbesar dulu teksnya. Oke, saya lupa. Sudah terbuka aplikasinya. Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan syarat-syarat yang ada di sini. Tipe data dan variabel minimal ada 3, konstanta minimal ada 1. Jadi di sini konstanta adalah nilai bernama nilmin dengan tipe data float. Ini merupakan nilai dari nilai minimal untuk kelulusan. Karena aplikasi yang saya tulis di sini adalah aplikasi penghitung nilai, maka nilmin 60 merupakan nilai minimal. Lalu untuk variabelnya ada in_jml untuk jumlah berapa kali perulangan, itu digunakan untuk berapa nama mahasiswa yang akan dimasukkan. Char ulang dan in ulang ini menentukan apakah. Berikutnya adalah string nmkls untuk menyimpan nama kelas. Lalu float rtkls sama dengan 0 untuk menyimpan rata-rata kelas. Oke, berikutnya adalah operator minimal 2 jenis. Ada increment, kurang dari, lalu plus, bagi, lalu juga ada ternary di sini dan di sini. Jadi sudah memenuhi syarat, bahkan lebih dari 2. Pemilihan dengan if else atau dengan switch. Oke, saya akan mulai menjelaskan programnya. Saya akan mulai menjelaskan programnya dari atas. Dimulai dari perulangan. Di sini ada perulangan do while. Kenapa menggunakan do while? Karena agar programnya dijalankan 1 kali sebelum akhirnya kondisi perulangan diperiksa. Sin ignore ini digunakan untuk menghapus buffer, karena di atas ini sudah terjadi input, jadi digunakan sin ignore untuk menghapus buffer input. System clear digunakan untuk menghapus teks yang ada di atasnya. Oke, ada count untuk output data. Lalu di sini meminta data untuk nama kelas. Kenapa menggunakan getLine daripada menggunakan sin? Karena supaya input yang diterima bisa menggunakan spasi. Di sini minta berapa mahasiswa yang akan dihitung nilainya. Lalu data dari JML ini tadi akan masuk ke perulangan for in di sini. Jika sebelumnya kita masukkan angka 3, maka for in ini akan diulang sebanyak 3 kali. Lalu di sini ada masukkan nama mahasiswa, nilai dari 3 mata kuliah yang dihitung. 4 baris ini mengambil datanya disimpan di array yang ada di sini.
ada 5 array yang digunakan, ada 1 string dengan 4 buah float. Array yang ini nanti akan dijelaskan lagi karena akan muncul lagi di bawah. Oke. Setelah data-data tadi diminta seperti nama, nilai untuk web, pemrograman, dan jaringan, semua data itu dihitung di sini mulai dari pentotalan, lalu dibuatkan rata-ratanya. Kenapa dibagi 3 di sini? Karena ada 3 mata kuliah, jadi rata-ratanya dibagi 3. Lalu semuanya dicetak di sini, terkecuali nilai rata-ratanya. Oke, di sini tekan enter untuk melihat hasil perhitungan. Sini ignore ini untuk menunggu input pengguna lagi. Lalu di sini ada daftar nilai untuk kelas, nanti dicetak di sini nama kelasnya. Ini adalah semacam kalau di peta biasanya disebutnya legend. Web, prop, dan jar itu artinya pemrograman web, pemrograman terstruktur, dan jaringan komputer. Lalu di bawah sini akan dicetak nih skornya. Di sini ada operasi ternary. Jika rata di atas 79, maka hasilnya akan jadi 1. Berarti A yang dicetak baris ini. Jika rata di atas dari atau sama dengan 70, maka hasilnya akan 1. Yang dicetak adalah baris kode ini di dalam switchnya. Jika rata di atas dari atau sama dengan 60 atau nil min, maka case 0 yang akan terjadi dengan skor C. Jika tidak true, misalnya kurang dari 60, maka -2 yang terjadi dengan nilai D. Invalid itu hanya default, sepertinya tidak akan terpakai karena sudah didefinisikan lebih dulu semua kondisinya. Lalu di sini adalah tabel untuk status kelulusan mahasiswa. Lalu berikutnya ada perulangan untuk mencetak tabel status kelulusan. Jika rata di atas dari atas dengan nilai nil min, maka yang dicetak adalah kode ini, di mana di akhir pencetakan ada status 0. Status 0 di sini kembali lagi ke atas tadi ke array status, di mana status 0 artinya lulus karena array dihitung dari 0. Di C++ tidak dihitung dari 1, jadi ini 0, ini 1, walaupun di sini tulisannya 2. Oke. Dan jika rata-ratanya di bawah dari nilai min, maka status 1 yang berisi tidak lulus. Oke, di sini kita menghitung total dari keseluruhan nilai mahasiswa. Misalnya ada 3 nama, maka ini akan diulang 3 kali. Lalu di sini untuk menghitung nilai rata-rata kelas, di mana ini dibagi dengan JML. Jika JML-nya 3, berarti ada 3 nama, berarti nilai rata-rata akan didapatkan dengan membagi total nilai dengan 3. Semoga tidak terlalu rumit. Di sini adalah untuk mencetak nilai rata-rata. Di sini menggunakan set precision untuk memastikan bahwa di belakang koma hanya akan ada 2 angka. Set precision fixed itu yang digunakan untuk memastikan hanya ada 2 angka di belakang koma. Jika tidak digunakan, maka biasanya akan ada beberapa, sebenarnya akan lebih banyak lagi, lebih banyak dari 2 angka di belakang koma. Lalu di sini untuk apakah pengguna ingin mengulang perhitungannya. Jadi jika kita masukkan huruf Y, maka ulang berarti 1, maka perulangan akan terjadi lagi, karena di sini while hanya akan berlaku jika variabel ulang bernilai 1. Jika kita masukkan huruf T, maka ulang akan bernilai 0. Kita lakukan assignment di sini, maka ulang tidak akan bernilai true dan perulangan tidak akan terjadi. Saat kodenya diulang, maka seluruh kode yang ada di sini akan dijalankan kembali. Jadi mari kita coba. Oke.
seharusnya muncul di sini. Tekan enter. Nama kelas 3M, misalnya 2 orang mahasiswa. Oke, Muhammad Hamdani. Oke, 70. Kita misalkan dia tidak lulus, misalnya 40. Lalu kita tekan enter. Di sini ini bisa dilihat nilainya, ini skornya, nilainya A karena rata-ratanya 90. Si Devitol skornya D karena rata-ratanya 53. Di sini tidak menggunakan set precision karena itu rata-ratanya 53,3333. Di sini ada status kelulusan. Hamdani lulus, lalu Devitol tidak lulus, lalu rata-rata kelas di sini menggunakan set precision. Karena itulah nilainya 71,67. Tidak ada, hanya ada 2 bilangan di belakang koma. Di sini adalah perulangan. Jika kita masukkan Y, maka akan diulang lagi. Jadi itu saja. Saya harap penjelasannya mudah dipahami. Kodenya ini sebenarnya masih kurang bagus sebenarnya, jadi tidak bisa digunakan sebagai contoh yang baik dalam pemrograman. Karena saya yakin masih ada cara yang lebih efektif lagi untuk menulis kode ini, seperti misalnya menggunakan void misalnya untuk beberapa perulangan yang terlalu sering dilakukan, atau menggunakan stdlib dari alih-alih hanya menggunakan iostream untuk menghasilkan output. Jadi ya, kode ini masih belum sempurna, dan seperti yang bisa dilihat tadi, formattingnya pun masih bisa berhamburan karena menggunakan tab alih-alih menggunakan fungsi prosedur khusus untuk mengalokasikan spasi. Jadi saya kira itu saja. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's try it again. See this class? It's there to obscure my eyes because for the past couple days I haven't get enough sleep. So yeah, and yeah, that flash it's to obscure that.